Halo, selamat malam semuanya. Kita masuk lagi ke pelajaran pendidikan agama Kristen. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang keempat. Itu ya, kita pertemuan yang keempat akan membahas mengenai keselamatan. Sebenarnya keselamatan itu mungkin sebagian kita akan menganggap bahwa keselamatan itu adalah kita terbebas dari dosa, lalu kita dapat yang namanya kehidupan yang kekal. Tapi pada dasarnya keselamatan itu lebih daripada itu. Kalau kita lihat dari arti kata keselamatan itu sendiri, yaitu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, dan pendidikan juga, serta kita terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa keselamatan lebih daripada itu. Keselamatan juga berarti bahwa hidup yang bebas dari rasa takut, hidup yang merdeka, karena kan ketika kita jatuh dalam dosa, itu berarti kita hidup dalam perbudakan dosa. Tetapi ketika kita menerima keselamatan lewat kematian Kristus Yesus dengan darah Yesus, artinya kita itu bebas dari semuanya itu. Kita jadi orang yang merdeka. Dari Markus 16 ayat 8 mengatakan bahwa keselamatan itu ternyata sebuah berita yang kudus dan yang tak terbinasakan. Jadi keselamatan itu adalah sesuatu yang kudus, sifatnya nggak bisa dipermainkan, tidak bisa dilepas lalu dipakai kembali, dan dia itu sesuatu yang tidak binasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus diselamatkan, gitu ya? Bukankah sebenarnya Allah itu bisa saja membuat kita selamat ketika saat itu juga sesuai dengan keinginannya? Kan dia berhak melakukan segalanya dan dia empunya segalanya. Tetapi Allah itu pada dasarnya sosok yang konsisten dengan apa yang dia pegang, konsisten dengan apa yang pernah dia ucapkan. Ketika manusia itu terjatuh dari Taman Eden, Tuhan mengatakan bahwa kita terusir dari Taman Eden. Maka Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk keluar dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Artinya, manusia itu memang terpisah, baik hanya kalau dulu secara fisik dan rohani, gitu ya. Sekarang secara rohani kita terpisah dari Allah. Seperti kata Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Akibat dosa, kita terpisah dari Allah. Kedua, dosa itu membuat dosa itu memberikan kebinasaan yang kekal. Dosa itu pada dasarnya sifatnya itu mengikat. Sehingga ketika ikatan itu tidak dilepas, maka kebinasaan itu juga tetap ada. Kebinasaan itu upahnya apa? Maut. Dan hukuman itu pasti. Selanjutnya, kenapa kita harus diselamatkan? Karena memang ada sebuah kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Dia, makanya saya katakan Allah itu sosok yang tepat pada janjinya, karena memang dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Allah itu adalah perjanjian. Dia mengingat setiap perjanjiannya, sehingga bisa kita katakan bahwa ketika Yesus waktu itu bersama-sama dengan muridnya mengatakan bahwa apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Artinya, sebenarnya kerinduannya Allah itu adalah kita juga ada di sana, di mana Allah berada. Keselamatan itu harus lewat kematian, gitu ya. Karena memang kenapa harus kematian? Karena memang ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memerintahkan untuk membangun mezbah. Lalu Allah mengatakan bahwa untuk melakukan penebusan dosa, korban penebusan dosa, semua itu harus melalui korban persembahan, korban bakaran, korban keselamatan, korban penebusan dosa. Semua itu harus lewat korban. Artinya korban itu harus mati, supaya ada perantara keselamatan dan perantara penghapusan dosa. Sehingga kan manusia nggak mungkin mati. Kenapa manusia nggak mungkin mati? Darahnya nggak suci, gitu ya. Sehingga harus ada yang mati. Dikatakan di Imamat 22 ayat 21, yang mati itu, korban itu yang harus diberikan haruslah korban yang tidak bercela. Korban yang tidak bercela, korban yang tidak bernoda, korban yang tidak bercacat. Gitu ya. Sehingga manusia nggak mungkin dengan kematiannya manusia tidak bisa membuat dia mendapatkan keselamatan. Sehingga harus ada pribadi yang memang mati dengan darahnya yang suci, yang tidak pernah berdosa, yang tidak
pernah cacat, tidak pernah hidup sekalipun dalam dosa, yaitu Yesus. Gitu ya. Allah itu sendiri cuma satu-satunya Allah yang hidupnya suci, Allah yang hidupnya kudus, hidupnya murni, tidak berdosa. Bagaimana caranya dia bisa mati sementara Allah itu dalam bentuk roh? Oleh sebab itu Tuhan harus turun jadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Sehingga Tuhan dalam wujud manusia, anak manusia itulah harus mati. Supaya apa? Terbuka jalan keselamatan. Jadi itu kenapa Yesus harus mati. Nah, darah Kristus itulah sebagai perantara korban yang kalau di perjanjian lama dipersembahkan, dibakar, dituangkan ke atas mezbah oleh imam. Darah itulah yang baunya harum di hadapan Allah. Itulah darah Kristus. Ketika Yesus mati, darah Kristus tertumpah. Nah, darah inilah yang tercium harum oleh Bapa di surga, menjadi perantara bagi manusia untuk membuka jalan keselamatan. Nah, setelah kematian, pasti akan adanya kebangkitan. Jadi keselamatan itu nggak hanya berhenti di kematian Yesus saja, enggak. Karena kalau Yesus hanya mati, artinya berarti Tuhan kita mati, udah selesai. Kehidupan kekalnya mana dong? Kehidupan kekal itu kan ya kehidupan yang tidak terpatahkan lagi, kehidupan yang ada selama-lamanya. Artinya ketika kita sudah mati harus bangkit lagi supaya ada kehidupan yang kekal. Itulah kenapa Yesus pun setelah dia mati dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa ternyata nyata ada sebuah kehidupan yang kekal ketika manusia itu sudah mati. Itulah kenapa kita harus melalui kematian dulu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Memang pada dasarnya ada beberapa orang yang seperti Henokh, seperti Elia yang tidak mengalami kematian, ya. Tetapi memang nyata di kitab Wahyu pun dikatakan bahwa akan ada 2 orang yang tidak pernah mati ini akan datang lagi ke dunia untuk menyatakan keselamatan itu, untuk memberitakan keselamatan pada akhir zaman nanti. Nah, kehidupan kekal, kita akan masuk ke kehidupan yang kekal. Setelah kita terima keselamatan, Tuhan mengatakan bahwa upah kita itu salah satunya adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu sebenarnya apa? Kehidupan yang kalau kita katakan kekal ya abadi ya, selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian. Nah, di kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan di mana Kristus ada dan bertahta. Jadi kehidupan yang kekal itu adalah di mana kita akan bisa bertemu Bapa muka dengan muka dan kita akan melihat tahtanya di surga. Yang kedua, saya katakan bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup tanpa ada rasa sakit, tanpa ada air mata, tanpa ada kutuk, tanpa ada dosa, dan tanpa adanya nafsu. Jadi kalau memang secara Kristen tertulis di kitab bahwa kehidupan kekal ini adalah kehidupan yang tanpa nafsu sama sekali, nafsu manusia itu udah gak ada, hidup tanpa ada lagi kutuk dan air mata, seperti mungkin kalian bisa lihat di Wahyu 21 ayat 4 seperti apa kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya saya juga mau kasih tahu bahwa kitab Wahyu itu nggak hanya kitab tentang neraka, ya, tentang kematian, ya, kebinasaan, enggak. Tetapi Wahyu ini pada dasarnya adalah mewahyukan tentang Kristus Yesus sebenarnya, itu di Wahyu 1. Jadi sebenarnya kitab Wahyu itu adalah kitab Wahyu tentang Yesus Kristus itu seperti apa. Nah, dari kitab Wahyu juga kita bisa saya menyimpulkan bahwa kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan di mana kita akan memperoleh semuanya. Kita akan menjadi imam, kita akan memimpin bangsa-bangsa, kita akan menjadi anak Allah seutuhnya, menjadi ahli waris seutuhnya. Kita akan ada di mana Kristus ada, bayangkan. Kalau sekarang Tuhan mengatakan bahwa kita nggak bisa melihat mukanya, kenapa? Karena ketika kita melihat kemuliaannya secara langsung pasti kita akan mati, gitu ya. Sehingga kita harus mati dulu, lalu kita dapat kehidupan yang kekal, kita masuk ke kehidupan yang kekal untuk kita bisa melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu? Kalau saya bilang sebenarnya ya, keselamatan itu bukan hal yang sulit, tapi bukan yang murahan. Keselamatan itu mahal, karena memang Tuhan katakan itu tidak terbinasakan dan dia kudus. Sesuatu yang kudus itu pada dasarnya
mahal. Sama seperti kalau kita beli sesuatu yang murni, itu pasti mahal. Apalagi yang kudus. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bertobat terlebih dahulu. Bertobat, membuka semua dosa, menyatakan semua dosa, mengakui semua dosa di hadapan Tuhan, lalu memberikan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptis itu seperti materai yang mensahkan saya adalah anak Allah, gitu ya. Sama seperti Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita pun juga melakukan hal yang sama. Dari kitab Roma mengatakan setelah kita dibaptis, kita bertobat, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ketika kita dibaptis, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Artinya setelah itu, tekunlah untuk berbuat baik. Tekunlah untuk berbuat baik, carilah yang namanya kemuliaan. Sesuatu yang mulia itu carilah sesuatu yang mulia. Carilah kehormatan yang tidak akan pernah binasa. Bukan kehormatan manusia, tetapi kehormatan yang memang tidak akan pernah binasa. Kalau manusia memberikan hormat ya seketika itu saja, tetapi carilah sesuatu yang kehormatan yang sifatnya kekal. Artinya bukan kehormatan yang dari dunia, bukan kehormatan yang dari orang yang bisa berikan, tetapi kehormatan yang datangnya dari surga. Dengan cara apa? Lakukanlah bagaimana kita bisa dihormati di dunia, artinya kita akan melakukan sesuatu yang kalau orang dunia mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Tetapi kehormatan yang datang dari surga artinya apa? Melakukan sesuatu yang memang berdasarkan kasih Allah. Contoh, Tuhan katakan ketika pipi kirimu ditampar, berikan sekalian pipi kananmu. Ketika kamu disakiti, ampuni mereka. Gitu ya. Ketika berapa kali kita harus mengampuni? 77 kali 7 kali. Artinya nggak ada batasnya. Gitu ya. Lalu ketika mereka meminta pakaianmu, berikan sekalian jubahmu. Artinya kasih yang dari surga itu bukan seperti yang manusia katakan sekedar baik ya. Mungkin kalau kita membantu orang lain baik gitu. Tetapi ketika kamu disakiti, kamu masih bisa nggak mengatakan, oke, aku maafkan. Dia itu sesuatu yang memang kalau secara manusiawi sulit. Tetapi pada dasarnya ketika kita cuma memandang satu, saya mau melakukan apa yang Yesus lakukan selama di dunia. Contoh ya, saya ini ketika saya melakukan segala sesuatu, saya disakiti, saya cuma pandang, saya tahu rasa sakit itu apa, karena pada dasarnya manusia pasti akan tersakiti, gitu. Tidak ada manusia yang tidak disakiti oleh sesamanya manusia. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa besi mengasah besi, gitu ya. Manusia itu mengasah sesamanya manusia. Dari situlah akan terbentuk sesuatu yang tidak tergoyangkan, gitu ya. Apapun yang terjadi di dunia ini hanya untuk menggoyangkan sesuatu yang memang bisa digoyangkan, sehingga yang tertinggal itu adalah sesuatu yang tidak tergoyangkan, kata firman Tuhan. Yang tidak tergoyangkan itu apa? Karakter, iman, kepercayaan kita pada Yesus. Ketika saya disakiti, sakit, gitu ya, sampai nangis, bahkan seringlah kita sampai menangis gitu, kecewa gitu. Cuma saya hanya memandang satu, ketika Yesus disakiti bahkan dikhianati oleh murid yang dia sayangi, Yesus yang jadi manusia sendiri itu pernah merasakan kekecewaan, merasakan disakiti, dia berbuat baik tetapi malah diusir, dia berbuat baik malah dianggap berbuat jahat gitu ya. Saya cuma memandang satu, kalau Yesus sendiri disakiti dan dia mengampuni, kenapa saya enggak? Apa bedanya gitu? Saya kan anaknya, saya kan manusia posisinya. Yesus juga posisinya manusia saat itu. Yesus punya roh Allah. Kalau kita katakan Yesus punya roh Allah, dia kan Tuhan lah. Kita kan sebagai manusia sekarang sudah dicurahkan rohnya ketika kita meminta. Artinya gak ada bedanya gitu loh. Yesus punya roh Allah, kita juga punya roh Allah. Bedanya hanya zamannya. Yesus di zaman saat itu, kita di zaman saat ini. Bahkan seharusnya apa yang kita rasakan sekarang, kalau kita flashback balik gitu ya, itu nggak sebanding dengan apa yang Yesus rasakan saat itu. Kita nggak sampai mencucurkan darah ketika kita disakiti orang. Bahkan ketika disakiti sampai mencucurkan darah pun, terluka, Tuhan katakan ampuni yang mengampuni gitu loh. Bagaimana caranya? Saya cuma lihat bagaimana Yesus menanggapi semuanya ini, respon Yesus seperti apa, maka begitulah respon saya.
Kan kita hidupnya mau seperti Kristus ya. Artinya, kalau kita mengatakan saya mau hidup seperti Kristus, dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan susah sekalipun, ya saya akan hidup seperti Kristus. Gitu ya. Dan itu bukan hal yang gampang. Cuman itulah yang perlu tekun kita lakukan. Bagaimana Kristus hidup, ya kita hidup seperti itu. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, bertahanlah, bertahan dalam pencobaan. Hidup di dunia ini penuh dengan pencobaan. Ingat, saya cuma pengen kasih tahu bahwa pencobaan itu bukan datangnya dari Kristus. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya ada tuaian dari apa yang sudah kita perbuat. Sekalipun kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, gitu ya, dan kita harus menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, anggaplah itu sesuatu yang memang bisa datang dari iblis kah? Atau memang ini Tuhan berikan untuk menguji apakah kita sudah tahan uji? Karena hanya orang-orang yang tidak tergoyangkan lah yang akan bisa mendapatkan mahkota kemuliaan. Karena kan seperti Paulus katakan, kita ini dalam gelanggang pertandingan. Yang ada namanya pertandingan, ada yang sikut-sikutan, ada yang saling menjatuhkan lawan. Gitu ya, lawan kita bisa dari mana saja. Ketika kita tahan uji, kita tidak tergoyangkan, kita tidak tergoyahkan. Dan Tuhan katakan, pertahankanlah itu, karena ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi memang, makanya saya katakan keselamatan itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Tuhan hanya meminta kita untuk mengakui dosa, bertobat, memberi diri dimateraikan dengan darah Allah, tekunlah berbuat baik, bertahan dalam setiap pencobaan. Udah selesai. Cuman itu. Tetapi memang prosesnya berat. Yesus sendiri itu tahu bagaimana perasaan kita manusia ketika kita disakiti, ketika kita sakit, ketika kita kekurangan. Yesus itu tahu segalanya. Dan Dia itu Allah yang setia dan adil. Dia tidak pernah langsung membuang manusia ketika misalnya nih, kita sudah bertobat tetapi kita jatuh lagi di dalam dosa. Yesus nggak langsung buang kok. Dia itu bukan Allah yang sejahat itu. Coba kita bayangkan, kalau beberapa dari kita mengatakan bahwa takut sama Allah, dengan ketakutan takut sama Allah itu betul. Dengan ketakutan yang kalau saya berbuat dosa nanti saya langsung dihukum, enggak. Yesus itu bukan seperti itu. Kalian bayangkan, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah Yesus langsung membinasakan? Tidak kan? Dia memberikan waktu yang sangat panjang untuk Adam dan Hawa itu bertobat. Bahkan bayangkan, ketika dalam dosa pun Allah masih berbicara secara langsung kepada manusia. Kain ketika dalam keadaan berdosa, Allah itu masih berbicara kepada Kain, kenapa mukamu muram? Jadi bisa kita katakan bahwa Allah itu bukan Allah yang main hakim gitu aja gitu loh, kayak manusia bersalah langsung dihukum, enggak. Jadi itu semuanya cuma tuduhan-tuduhan setan yang membuat supaya kita ini terpisah lagi dari Allah. Enggak. Yesus itu Allah yang luar biasa baik. Jadi kalau misalnya nih kita memiliki bapak fisik yang baik, Tuhan katakan sendiri bapak itu pun masih jahat. Jadi bisa terbayang bagaimana baiknya Tuhan kita, gitu ya. Bapak yang di dunia yang kita anggap sebagai selama ini udah sangat baik sama kita, yang gak pernah menyakiti anak-anaknya, yang selalu memberikan apa yang terbaik buat anaknya, itu pun masih jahat di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Tuhan ini, Bapak kita ini, Bapak yang sangat baik gitu loh. Oke, sampai di sini bisa saya sampaikan tentang keselamatan. Satu hal yang saya sampaikan sebagai kesimpulan semuanya, ketika kalian sudah menerima keselamatan dari Kristus, apapun yang terjadi jangan pernah dilepaskan. Jangan pernah murtad, jangan pernah lepaskan roh Allah. Karena cuma itu pegangan kita hidup. Hanya dengan itulah kita bisa memanggil ya Bapa, ya Aba. Tanpa roh Allah kita nggak bisa berdoa, tanpa roh Allah kita nggak bisa berteriak ya Aba, ya Bapa. Apapun yang terjadi, yang menggoyangkan imanmu, yang menggoyangkan hatimu, jangan pernah sekalipun mengganti Tuhanmu. Seperti kata lagu, sekalipun dagingmu habis lenyap, gunung batu kita tetaplah Allah. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjut lagi di minggu depan di pertemuan yang berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.